Kabar timnas sangat mengejutkan hari ini. Inilah pemain naturalisasi baru skuad Garuda dipastikan siap dinaturalisasi jelang FIFA Series. John Hartman benar-benar menggila. Bro, Hartman panggil pemain keturunan untuk perkuat timnas Indonesia di FIFA Series. Ini benar di luar dugaan. Tonton sampai akhir ya. Pelatih timnas Indonesia John Hartman tersenyum penuh jelang FIFA Series 2026. Salah satu bintangnya di skuad Garuda sedang menjadi incaran klub raksasa Liga Italia, Juventus. Era baru timnas Indonesia resmi dimulai setelah PSSI menunjuk John Hartman sebagai suksesor Patrick Kluivert. Keputusan tersebut diambil guna mempercepat regenerasi pemain sekaligus mendongkrak daya saing skuad Garuda di level internasional. FIFA Series 2026 akan menjadi panggung perdana bagi Hartman untuk menunjukkan kualitasnya sebagai juru taktik. Ajang ini juga dijadikan sarana evaluasi menyeluruh dalam menilai performa pemain sebelum menghadapi agenda penting berikutnya. Pada pertandingan pembuka, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 27 Maret 2026. Laga tersebut diprediksi menjadi ujian awal bagi Hartman dalam meracik strategi sekaligus menentukan komposisi terbaik tim. Jika mampu mengamankan kemenangan, skuad Garuda berpeluang melaju ke final yang akan digelar pada 30 Maret 2026. Di partai puncak, Indonesia akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Jelang turnamen tersebut, ada kabar gembira yang didapat John Hartman. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, dikabarkan menjadi salah satu incaran Juventus pada bursa transfer musim panas. Kabar tersebut diungkapkan La Gazzetta dello Sport yang menyebut Juventus mulai bergerak mencari penjaga gawang baru. Langkah ini diambil setelah performa kiper utama mereka, Michele Di Gregorio, dinilai mengalami penurunan dalam beberapa pertandingan terakhir. Penjaga gawang asal Italia itu bahkan beberapa kali melakukan kesalahan krusial yang berdampak pada hasil pertandingan Bianconeri. Situasi ini membuat manajemen klub mulai mempertimbangkan opsi lain demi memperkuat lini pertahanan pada musim depan. Selain Di Gregorio, Juventus juga memiliki Mattia Perin dan Carlo Pinsoglio dalam skuad saat ini. Namun, Perin dikabarkan berencana hengkang pada akhir musim, sementara Pinsoglio yang segera berusia 36 tahun disebut-sebut akan pensiun dalam waktu dekat. Dalam laporan yang sama, Juventus disebut tidak hanya memantau Emil Audero. Klub raksasa Serie A tersebut juga mengincar beberapa nama lain seperti Ivan Provedel, Lorenzo Montipo, Vladimiro Falcone, Federico Raffalaggia, serta Christos Mandas. Meski demikian, peluang Emil Audero dinilai paling besar dibandingkan kandidat lainnya. Hal ini tidak lepas dari performa impresifnya sepanjang kompetisi Liga Italia 2025-2026 yang membuatnya masuk jajaran penjaga gawang terbaik musim ini. Selain itu, Emil Audero merupakan kiper yang lahir dari sistem pembinaan Juventus. Ia pun pernah menjadi bagian dari tim utama meski bukan sebagai kiper utama. Sebelumnya, dia hadir langsung untuk melihat pemain timnas Indonesia di Super League 2025-2026. Dua nama yang disebut mencuri perhatian adalah Doni Tri, Persija Jakarta, dan Hoki Caraka, Persita Tangerang. Dia bahkan sudah berjanji selama beberapa bulan ke depan akan mempelajari gaya bermain yang cocok untuk timnas. Melihat rekam jejaknya yang meyakinkan, memahami kondisi tim jadi langkah krusial. Apalagi, banyak pemain muda yang kurang mendapatkan sorotan meski memiliki potensi. Diprediksi ini jadi sarana untuk sekaligus memberikan gambaran timnas U23 Indonesia karena Hartman juga mendapatkan tugas di sana. Agenda FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta semakin dekat, dan perhatian kini tertuju ke lini depan timnas Indonesia. Harapan besar kepada skuad Garuda membuat publik khawatir setelah performa striker andalan Ole Romeni bersama Oxford United di Inggris justru menurun drastis.
Statistik terbaru menunjukkan Ole Romeni masih kesulitan mencari sentuhan gol di Liga Inggris. Dalam kompetisi EFL Championship 2025-2026, striker 25 tahun itu telah tampil di beberapa pertandingan, namun belum mencetak gol di musim ini. Musim lalu, situasinya sedikit lebih baik, tetapi tetap belum tergolong impresif. Data Transfermarkt menunjukkan bahwa sejak bergabung dengan Oxford United pada paruh kedua musim 2024-2025, ia hanya mencetak 1 gol dari 14 penampilan di Championship. Kini, memasuki musim penuhnya pertama, produktivitas tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, Indonesia tidak bisa tampil setengah hati. Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Lawan-lawan yang akan dihadapi memiliki karakter berbeda dan tidak mudah ditaklukkan. Bulgaria datang dengan kekuatan fisik khas Eropa. Kepulauan Solomon dikenal eksplosif dan cepat dalam transisi, sementara Saint Kitts and Nevis membawa gaya permainan direct yang agresif. Menghadapi kombinasi gaya tersebut, ketajaman lini depan menjadi kebutuhan mutlak. Mengandalkan striker yang tengah kehilangan insting gol jelas beresiko, apalagi turnamen ini akan menjadi panggung pembuktian Indonesia di mata internasional. Di tengah kegelisahan itu, kabar positif justru datang dari kompetisi domestik. Sejumlah penyerang lokal menunjukkan performa menjanjikan di Super League. Kabar baik datang dari kompetisi domestik Indonesia. Sejumlah striker lokal tampil tajam dan siap memberikan tekanan kuat di bursa penyerang timnas Indonesia. 1. Ezra Walian, Persija Kediri, sudah mencetak 6 gol, membawa namanya menjadi salah satu top skor lokal. 2. Axel Runtukahu, Persija Jakarta, 4 gol menunjukkan agresivitas dan efektivitas di depan gawang. 3. Ilyas Pasojevic, Bayangkara FC, masih menjadi momok lawan dengan pengalaman dan insting gol. 4. Irfan Jaya, Bali United, 3 gol dari kecepatan dan pergerakan dinamis. 5. Hoki Karaka, Persita Tangerang, progres positif dan fleksibilitas posisi yang bisa dimanfaatkan Hartman. 6. Sadil Ramdhani, Persib Bandung, berdasarkan data Fotmob per 22 Februari 2026, Sadil Ramdhani di musim 2025-2026 mencatatkan 3 gol dan 1 assist dalam 667 menit bermain. Di tangan John Hartman, semua opsi itu menjadi bahan pertimbangan serius. Ia harus meramu komposisi terbaik, menyeimbangkan pengalaman internasional dengan performa terkini. FIFA Series 2026 bukan sekedar agenda uji coba, melainkan momentum penting untuk membangun mental pemenang di kandang sendiri. Perjalanan karir pesepak bola tak selalu berjalan mulus. Ada fase ketika seorang pemain berada di puncak performa dan langganan memperkuat timnas Indonesia. Namun, ada pula masa sulit ketika cedera, inkonsistensi, hingga persaingan ketat membuat mereka perlahan tersingkir dan harus mencari tempat baru di klub yang levelnya tak lagi sama. Sejumlah nama yang pernah menjadi andalan skuad Garuda, kini justru berjuang mengembalikan sentuhan terbaiknya. Mereka sempat bersinar di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, bahkan dipercaya membela timnas nasional di berbagai kelompok usia. Sayangnya, grafik performa yang menurun membuat perjalanan karir mereka berubah arah. Berikut 4 pemain yang pernah jadi tumpuan timnas Indonesia, namun kini harus menerima kenyataan pahit bermain di klub dengan sorotan yang tak sebesar dulu. 1. Febri Haryadi. Bersama Persib Bandung, ia menjelma menjadi salah satu winger paling berbahaya di Liga 1. Konsistensinya bersama Maung Bandung mengantarkannya menembus timnas Indonesia, baik di level U23 maupun senior. Febri mencatatkan 21 penampilan bersama timnas U23 dan menyumbang 2 gol. Di tim senior, ia menjalani debut pada Maret 2017 dan mengoleksi 19 caps di berbagai ajang internasional. Dalam beberapa periode, ia menjadi pilihan utama di sektor sayap skuad Merah Putih. Namun,
Cedera menjadi titik balik karirnya. Memasuki musim 2023-2024, Febri mulai menghilangkan tempat utama di Persib. Persaingan yang makin ketat, serta kondisi fisik yang belum sepenuhnya kembali, membuatnya kesulitan menemukan ritme permainan. Situasi itu berujung pada keputusan peminjaman ke Persis Solo, pengalaman pertama Febri membela klub selain Persib sepanjang karir profesionalnya. Di usia 30 tahun, Febri masih punya peluang bangkit. Namun waktu jelas bukan lagi sekutunya, seperti saat ia masih berstatus rising star. 2. Rezaldi Hehanosa. Rezaldi Hehanosa pernah menjadi ikon bek kiri modern Indonesia. Namanya melambung bersama Persija Jakarta saat usianya masih muda. Performa impresifnya membuatnya dipercaya memperkuat timnas U23 era pelatih Luis Milla. Ia ambil bagian. Kabar timnas sangat mengejutkan bikin gempar dunia. Erling Haaland dan Van Dijk dikonfirmasi siap dinaturalisasi. Tonton sampai akhir ya. I think there's so many years consistency. That's the beauty of it. New Grealish better here without me. Ya, kenapa untuk merekrut anak-anak pemain muda sehingga kedepannya? Ini sangat-sangat mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat 2 pemain bintang. Ini adalah sejarah baru timnas Indonesia di era John Hartman dari sudut pandang yang lebih manusiawi dan realistis. Shin Tae-yong menanggapi kedatangan John Hartman yang kini mengisi posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Posisi itu dulu sempat diemban oleh Shin. PSSI mengumumkan John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia pada awal Januari 2026. John Hartman menggantikan posisi Patrick Kluivert. Menurut Shin Tae-yong, John Hartman membawa suasana baik di timnas Indonesia. Hal itu bisa memberikan semangat baru bagi para pemain dan fans tim Merah Putih. Sekarang pelatih timnas ya baru ya, dan suasananya sangat baik juga. Sudah berubah jadi baik, kata Shin Tae-yong ditemui dalam acara konferensi pers peluncuran Clearman Ultra Stronger Sculpt Ultra Performance Urban Sports Dome, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Februari 2026. Shin Tae-yong merasa timnas Indonesia bisa terus berkembang di bawah asuhan John Hartman, bahkan bisa mencapai level lebih tinggi lagi. Shin Tae-yong juga memiliki keyakinan jika timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 dan 2034. Tentu saja dengan dukungan semua pihak. Dan saya percaya ya, kalau ada dukungan bagus dari para fans sepak bola Indonesia, pasti akan bisa membawa hasil yang bagus juga. Jelas dia. Shin Tae-yong pernah menukangi timnas Indonesia dari akhir 2019 hingga awal 2025. Banyak pihak menilai Shin sukses saat menjadi pelatih tim Merah Putih. Hal itu yang membuat Shin Tae-yong masih sering bolak-balik dari Korea Selatan ke Indonesia, termasuk yang ia lakukan baru-baru ini. Indonesia memang membuat saya bahagia. Pertama, karena prestasi, dan fans sepak bola, bahkan masyarakat Indonesia mencintai saya. Jadi, setiap datang ke Indonesia merasa senang karena ada perasaan-perasaan itu. Satu lagi, talenta muda diaspora secara terbuka menyatakan hasratnya membela timnas Indonesia. Dia adalah Damian Van Dijk, bek tengah berusia 19 tahun yang saat ini berkarir di Belanda bersama FC Den Bosch. Pemain bertinggi badan ideal untuk posisi bek tengah ini mengungkapkan bahwa komunikasi dengan PSSI sebenarnya sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pembicaraan itu terjadi di periode awal program naturalisasi yang melibatkan nama-nama seperti Ivar Jenner, Zico, dan lain-lain. Dan di situ mereka PSSI bilang kalau aku sudah berlatih dengan tim senior profesional, maka kita akan kontak lagi, kata Damian Van Dijk dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Y bueno, en ningún momento hablamos de contrato económico, hablamos de dinero. La Casa Rayada. Estamos en nuestra nueva casa. Bueno, sabe lo que es. Waduh. Ini sangat-sangat gila. Sergio Ramos dikonfirmasi siap perkuat timnas Indonesia. Saya yakin negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri, ya. Ini benar-benar di luar dugaan. Sergio Ramos akui sudah dihubungi PSSI. Ini adalah kesempatan untuk timnas Indonesia untuk menjuarai FIFA Series. Sergio Ramos masuk, siap tampil di FIFA Series. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita sepak bola terbaru dari channel News Timnas. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dipastikan tidak akan membawa 4 pemain naturalisasi pada ajang FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Jakarta pada 23-31 Maret 2026 mendatang. 4 pemain tersebut adalah Tom Haye, Mace Hilgers, Rafael Struijk, dan Shane Patinama.
Sebanyak 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia era Shin Tae-yong ini resmi dicoret John Hartman untuk FIFA Series 2026. Ketiga pemain tersebut dipastikan absen karena berbagai alasan untuk ajang tersebut. Timnas Indonesia akan memulai era baru di bawah kepemimpinan John Hartman sebagai pelatih kepala. Ia dipercaya menggantikan Patrick Kluivert setelah hasil kurang memuaskan pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga debut John Hartman dijadwalkan berlangsung saat Timnas Indonesia mengikuti FIFA Series 2026. Turnamen tersebut rencananya digelar pada Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda dipastikan ambil bagian bersama Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Salomon. Pada pertandingan perdana, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026. Jika berhasil meraih kemenangan, Jay Itzes dan rekan-rekan akan melaju ke partai final untuk menantang pemenang laga antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Pertandingan puncak dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Maret. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga juga akan digelar di stadion yang sama pada hari tersebut. Apabila mampu menyapu bersih 2 kemenangan, ranking FIFA Timnas Indonesia berpeluang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jelang ajang tersebut, sebanyak 3 pemain naturalisasi era Shin Tae-yong dipastikan dicoret John Hartman. 2 pemain mendapat sanksi FIFA, sementara 1 nama lainnya menderita cedera. Tom Haye dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena mendapat sanksi dari FIFA. Ia harus menjalani hukuman akibat tindakan tidak sportif kepada ofisial pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi tersebut membuat gelandang yang dikenal sebagai pengatur tempo permainan ini tidak dapat didaftarkan untuk FIFA Series 2026. Absennya Tom Haye tentu menjadi kerugian karena ia kerap menjadi motor serangan dan penyeimbang lini tengah skuad Garuda. Sama seperti Tom Haye, Shane Patinama juga harus menepi akibat sanksi dari FIFA. Bek kiri andalan Timnas Indonesia itu dinyatakan bersalah dalam kasus yang serupa. Meski demikian, John Hartman tidak akan terlalu pusing untuk mencari pengganti bek Persija Jakarta itu. Pasalnya, di sektor kiri masih ada Kelvin Verdong dan Dean James. Berbeda dengan 2 rekannya, Mace Hilgers dicoret karena faktor cedera. Bek tengah yang bermain di FC Twente itu mengalami masalah cedera ACL yang membuatnya harus absen hingga akhir musim ini. Tim pelatih memilih tidak mengambil resiko dengan tetap memanggilnya. Fokus utama saat ini adalah memastikan proses pemulihan berjalan maksimal agar Hilgers bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia pada agenda penting berikutnya. Saat itu, PSSI disebut meminta Van Dijk untuk lebih dulu menembus level senior profesional. Tantangan tersebut dijawabnya dengan kerja keras. Ia sempat menjalani periode bersama SC Telstar, termasuk mencatatkan debut dan berlatih bersama tim senior. Dan ya, setelah itu saya bermain di Telstar, debut di tim senior juga. Saya mulai berlatih dengan mereka juga. Merasa sudah memenuhi syarat yang diminta, Van Dijk kemudian berinisiatif menghubungi PSSI untuk menanyakan kelanjutan prosesnya. Namun respons yang ia terima kala itu belum membuahkan kabar menggembirakan. Kemudian saya kontak mereka PSSI karena mereka pernah bilang akan hubungi saya. Saya bilang gimana kelanjutannya. Tapi saya tidak dapat kabar apa-apa tentang timnas. Hanya mereka memberikan selamat saja, jelas Van Dijk. Menariknya, musim ini komunikasi baru kembali terjalin. Meski begitu, ia memilih berhati-hati dalam menyampaikan detail demi menjaga proses yang masih berjalan. Untuk saat ini, saya sudah kontak dengan mereka musim ini. Tapi kontaknya seperti apa, aku nggak mau bilang lebih dulu karena tidak tahu ke depannya akan gimana. Saya juga nggak mau bilang hal-hal yang mereka nggak ingin saya bilang untuk saat ini. Ujar Van Dijk. Saya ingin menjadi lebih baik untuk diriku sendiri dan tentu juga untuk bisa berkontribusi di Timnas Indonesia, kata bek 19 tahun ini. Jadi walaupun saya belum dipanggil ke timnas, itu buat aku motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang pasti saya sudah bilang ingin bermain untuk Timnas Indonesia, semoga suatu saat nanti bisa terwujud, sambungnya. Van Dijk memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Fakta tersebut diperkuat oleh dokumen adopsi ayahnya saat dibawa ke Belanda oleh keluarga angkat, yang kemudian memberinya nama keluarga Van Dijk. Dengan usia yang masih 19 tahun, Damian Van Dijk masuk kategori prospek jangka panjang. Timnas Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir aktif merekrut pemain diaspora untuk memperkuat dalam skuad di berbagai posisi, terutama lini belakang yang membutuhkan regenerasi. Jika proses komunikasi dengan PSSI berjalan lancar dan memenuhi regulasi FIFA terkait perpindahan asosiasi,
bukan mungkin Van Dijk akan menjadi bagian dari proyek masa depan Garuda. Era kepelatihan John Hartman bersama timnas Indonesia resmi dimulai dengan target meningkatkan daya saing skuad Garuda di level internasional. Agenda terdekat yang menjadi perhatian ialah FIFA Series 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada akhir Maret mendatang. Dalam turnamen tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis sebagai semifinal 27 Maret 2026. Hartman dituntut segera menemukan komposisi terbaik, terutama di lini depan yang menjadi fokus pembenahan utama. Salah satu kabar yang paling menyita perhatian ialah potensi hadirnya penyerang anyar melalui jalur naturalisasi. Nama Ciro Alves mencuat setelah proses alih kewarganegaraannya mendapat dukungan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Penyerang Malut United tersebut dinilai memiliki kualitas yang dapat meningkatkan produktivitas serangan. Sepanjang musim ini, Ciro mencatatkan 9 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia diproyeksikan menjadi tandem ideal bagi Ole Romeni di lini depan. Selain isu naturalisasi, fenomena kepulangan pemain diaspora ke Super League juga menjadi pembahasan hangat. Dalam 2 musim terakhir, sejumlah pemain naturalisasi memilih melanjutkan karir di kompetisi domestik. Langkah tersebut memicu pro dan kontra di kalangan publik. Sebagian pihak khawatir kualitas pemain akan menurun karena meninggalkan kompetisi Eropa. Namun, pengamat sepak bola Bung Harpa menilai keputusan itu juga dipengaruhi faktor realistis, termasuk stabilitas karir dan kesejahteraan pemain. Di sisi lain, bermain di dalam negeri justru dianggap memudahkan koordinasi dengan tim nasional. Pemain bisa lebih cepat bergabung saat agenda internasional tanpa terkendala izin klub atau perjalanan panjang. Kabar menarik lainnya datang dari Belanda, dengan munculnya nama Dean Zanderban, penyerang VVV Venlo yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Performanya sedang menanjak setelah mencetak 6 gol dan 2 assist dalam 7 pertandingan terakhir. Secara statistik musim ini, produktivitasnya bahkan disebut lebih tajam dibandingkan beberapa penyerang timnas Indonesia yang sudah lebih dulu bergabung. Dengan usia 24 tahun serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Zanderban dinilai sebagai opsi menjanjikan untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia pada masa depan. Dia menganggap lucu jika menambah pemain baru tanpa memahami potensi pemain yang sudah ada. Arya Sinulinga juga menyatakan bahwa PSSI sangat menghargai sikap John Hartman yang proaktif dalam memantau pemain timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas para pemain sebelum menentukan formasi terbaik timnas. Menurut keterangan Arya Sinulinga, di FIFA Series 2026, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan St. Kitts and Nevis. Andai mampu mengalahkan St. Kitts and Nevis, timnas Indonesia akan lanjut bertemu pemenang laga Bulgaria melawan Kepulauan Solomon di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Ia juga mencatat bahwa sampai saat ini, John Hartman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI terkait penambahan pemain baru. Belum ada kabar. Apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari. Terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi, ungkapnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026. Yang akan digelar pada 23–31 Maret 2026. Timnas Indonesia menjadi salah satu penyelenggara FIFA Series 2026. Tim berjulukan Garuda itu akan menjadi tuan rumah untuk Timnas Bulgaria, Timnas St. Kitts and Nevis, dan Timnas Kepulauan Solomon. Berkaca dari FIFA Series sebelumnya pada 2024, setiap negara bermain 2 kali. Formatnya berhadapan di babak semifinal, perebutan tempat ketiga dan final. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia akan lebih dulu melawan St. Kitts and Nevis di FIFA Series Maret 2026 yang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sementara 2 negara lainnya, Bulgaria dan Kepulauan Solomon juga akan berduel. Pemenang dari 2 pertandingan itu kemungkinan akan bentrok di final atau partai terakhir FIFA Series Maret 2026. Untuk yang pertama, timnas Indonesia bakal menghadapi St. Kitts and Nevis. Nah, mungkin itu, ujar Arya. Arya tidak menyanggah skenario di atas terhadap format FIFA Series 2026.
meskipun sampai dengan saat ini FIFA belum mempublikasikan mekanismenya. Secara ranking FIFA per 19 Januari 2026, Bulgaria menjadi yang tertinggi di peringkat 87, disusul Timnas Indonesia ke-122, Timnas Kepulauan Solomon ke-152, dan Timnas Saint Kitts and Nevis ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi debut John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah diresmikan sebagai pengganti Patrick Kluivert pada awal Januari tahun ini. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akhir Maret mendatang. PSSI mengkonfirmasi Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang ini. Selain Saint Kitts and Nevis, tim yang akan bertanding di Indonesia adalah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Format FIFA Series 2026 dirancang sederhana. Laga pertama menjadi penentu jalur final. Tim yang menang di laga awal otomatis melaju ke final, sedangkan yang kalah bertarung untuk perebutan tempat ketiga. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Pemenang dari dua pertandingan ini akan saling bentrok di final, menghadirkan laga yang menentukan gelar juara. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, lalu Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan bertemu di final, ujar Arya Sinulinga, anggota eksekutif Komite PSSI, Selasa 10 Februari 2026. Disambut langsung Erick Thohir, Mbappe tiba di Indonesia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mbappe dikonfirmasi siap perkuat Timnas Indonesia. Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Mbappe resmi gabung Timnas. Erick Thohir resmi umumkan pemain naturalisasi baru, Mbappe. Mbappe berjanji siap tampil di FIFA Series dan Piala AFF. Senang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était. Di mana darah keturunan Indonesia Mbappe berasal dari keluarga sang ayah. Nenek Mbappe merupakan asli 100% asli Indonesia dan bertempat tinggal di Surabaya. Timnas Indonesia berpotensi besar mendapatkan tambahan amunisi dari jalur naturalisasi dalam waktu dekat. Sosok yang dimaksud adalah mesin assist ex-kasta teratas Eropa yang kini tinggal menunggu waktu untuk memenuhi syarat FIFA demi memperkuat skuad Garuda. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman membawa angin segar dalam strategi penguatan tim nasional. Pelatih asal Inggris itu secara terbuka menegaskan bahwa pintu skuad Garuda selalu terbuka bagi pemain naturalisasi berkualitas demi mendongkrak prestasi di level internasional. Melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Herdman menyadari ketatnya persaingan global. Ia menilai Indonesia membutuhkan materi pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam sesi jumpa pers perdananya, Herdman menekankan pentingnya kecerdasan taktik dalam sepak bola. Menurutnya, pengalaman bermain di level elit menjadi pembeda utama di panggung dunia. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Herdman. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia, serta sepak bola internasional. Lanjutnya, mantan pelatih timnas Kanada itu menambahkan bahwa ia selalu tertarik pada pemain dengan kisah karir yang kuat. Baginya, rekam jejak di level tertinggi adalah bukti paling jujur dari kualitas seorang pesepak bola. Di tengah radar Herdman yang menyisir talenta diaspora Eropa, muncul opsi menarik dari kompetisi domestik. Nama Taisei Marakawa mencuat sebagai kandidat potensial yang bisa menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia. Wacana penambahan amunisi bagi Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi sorotan di era kepelatihan John Herdman. Salah satu nama yang mulai ramai dibicarakan adalah sosok striker muda berdarah Indonesia yang kini berkembang di Eropa bersama klub Belgia KRC Genk.
Pemain tersebut adalah Robin Mirosila, talenta usia 19 tahun yang tengah membangun reputasi di kompetisi level tinggi. Kehadirannya menjadi menarik karena selain memiliki pengalaman bermain di Eropa, ia juga disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Penyerang muda ini tampil cukup menjanjikan bersama Genk. Klubnya bahkan memberikan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2030 sebagai bukti kepercayaan terhadap potensinya. Pada usia yang relatif muda, ia sudah mampu menembus tim utama dan mencatatkan 12 penampilan di Liga Belgia, disertai kontribusi 1 gol dan 1 assist. Tak berhenti di level domestik, ia juga pernah merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa. Mirosila mencatat 2 penampilan di Liga Eropa dengan total waktu bermain 34 menit. Pengalaman tersebut menjadi indikator kualitas sekaligus mental bertandingnya di panggung internasional. Situasi ini membuat namanya dianggap layak dipertimbangkan sebagai opsi naturalisasi Timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Series 2026. Statusnya masih memenuhi syarat karena belum pernah membela tim nasional senior Belgia, meski ia telah tampil di berbagai kelompok usia, mulai dari U16 hingga U19.